si Abi terus lu lihat like-nya, lu bakal ngilu sendiri. Masa ada video cacing dimasukin ke lubang pipis laki-laki? Boti tak berakal. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay ya. Oke, Bay, di video kali ini gue bakal ngebahas dua berita ya. Yang pertama masih kasus si Vina, yang sekarang tuh kasusnya malah bikin pusing gitu, Bay. Sama ada mbak-mbak yang diobsesein selama 10 tahun gitu. Ya oke lah, tanpa basa-basi yang kau ojak happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama, cus. Jadi baik, gue kepo gitu kan sama kasusnya si Vina ini. Dan ini juga for your information gitu ya, filmnya Vina tembus sampai 4,5 juta penonton gitu, baik. Awalnya gue tertarik banget gitu ya sama kasus ini, cuman lama-lama makin kesini kasusnya tuh bikin pusing banget gitu, baik. Karena terlalu banyak plot hole-nya gitu ya. Soalnya setelah sekian lama bapaknya si Eki ini hening gitu, tiba-tiba beliau ini muncul di media untuk memberikan info bahwa selama ini bapaknya si Eki tidak diam saja gitu, Bay. Ini untuk lebih jelasnya kita setel ya video bapaknya si Eki, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Eki. Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Amin. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Ya bener gitu ya, bapaknya si Eki ini tidak diam saja, karena waktu awal kasus ini terjadi di tahun 2016, polisi ini menganggap kasus si Vina dan si Eki ini adalah kasus kecelakaan gitu, Bay. Cuma bapaknya Eki ini sadar dan merasa ada yang janggal karena motor yang dipakai anaknya tidak ada bekas kecelakaan sama sekali. Hingga akhirnya kasus ini naik jadi kasus pembunuhan berencana gitu, Bay. Dan ngomong-ngomong nih, tolong ya bedain mana Eki mana Egi gitu. Karena banyak banget netizen yang malah menyalahkan bapaknya si Eki gara-gara bapaknya si Eki ini tuh dikira adalah bapaknya si Egi gitu, Bay. Karena seperti yang udah kita tahu semua gitu ya, beredar berita bahwa bapaknya si Egi adalah seorang anggota kepolisian gitu. Tapi ini ya masih kabar burung aja gitu, Bay. Dan kalau lu nonton video di TV One yang ngebahas tentang kasus Vina ini, banyak banget kejanggalan, bahkan mungkin ketidakbecusan dari pihak kepolisian yang mengurus kasus Vina ini gitu ya. Contohnya aja yang bikin kesel tuh, di kasus Vina ini telah terjadi pemerkosaan gitu kan. Dan ada bukti berupa sperma. Akan tetapi pihak kepolisian hanya menuntut pelaku atas pasal pembunuhan gitu, dengan alasan bahwa dari keterangan para pelaku
tidak ada yang mengaku telah terjadi pemerkosaan. Lantas itu sperma siapa dong? Hey. Dan juga ternyata ada perubahan BAP ketika berkas BAP tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi 8 orang pelaku tersebut BAP-nya berubah semua gitu Bay. Seolah-olah mereka ini dapat wejangan dari seseorang untuk mengubah BAP tersebut sesuai apa yang diinginkan oleh seseorang ini. Dan yang gokilnya lagi, dari keterangan pengacara para pelaku, dia ini bilang bahwa ke-8 orang yang lagi di penjara ini adalah korban salah tangkap gitu Bay. Dan di video sebelumnya gue sempet notice gitu kan, bahwa ada pelaku yang sudah bebas karena waktu itu hukuman dia yang paling ringan gara-gara ya dia masih di bawah umur gitu. Nah akhirnya salah satu pelaku tersebut yang bernama Saka ini buka suara gitu ya. Jadi si Saka ini mendapat hukuman 8 tahun penjara, tapi masa tahanan dia cuma 4 tahun karena dapat remisi gitu Bay. Namun si Saka ini menjelaskan bahwa dia adalah korban salah tangkap karena ketika kejadian penangkapan tersebut, si Saka ini lagi memulangkan motor pamannya setelah isi bensin bersama adiknya si paman gitu ya. Pas sampai di tempatnya si paman, di sana sudah ada polisi dan tanpa basa-basi si Saka ini langsung dibawa ke kantor polisi gitu Bay. Dan di kantor polisi tersebut juga si Saka ini katanya mendapat siksaan supaya mau mengaku gitu ya. Ya karena tidak kuat akan siksaan tersebut, akhirnya si Saka ini terpaksa mengaku gitu Bay. Nah disinilah yang bikin gue rada pusing gitu ya sama kasus ini. Karena si pelaku ini mengaku korban salah tangkep gitu Bay. Jadi kasus ini tuh bener-bener rumit banget. Ya bisa jadi sih si Saka ini bohong gitu ya, ngaku-ngaku korban salah tangkep buat memulihkan nama baik dia. Tapi bisa jadi kemungkinan juga si Saka dan pelaku lainnya adalah korban tuker kepala gitu Bay. Karena ketika persidangan, para pelaku ini disidang secara tertutup gitu. Ya jadi intinya gue putuskan untuk tidak mengikuti kasus Vina ini gitu ya. Karena beritanya sendiri malah menjadi bola liar gitu Bay. Dan apalagi sekarang kabarnya juga si Linda gitu ya, sahabatnya si Vina ini entah berada di mana gitu, seolah-olah menghilangkan jejak. Ya tapi gue sendiri berharap bahwa beritanya akan terus ada gitu ya, supaya fakta dari kasus ini semuanya terungkap gitu Bay. Ya oke next Bay, jadi di Twitter ada seorang mbak-mbak yang curhat gitu ya, diteror selama 10 tahun gara-gara dia baik ke orang yang salah gitu. Jadi awal teror ini bermula pada tahun 2010 sampai 2012-an ketika Mbak Nimas ini masih SMP. Dia memiliki teman bernama Adi. Suatu ketika di jam istirahat, Adi ini hanya duduk diam di kelas saja. Melihat temannya yang hanya duduk sendirian di jam istirahat, si Nimas ini tuh yang wataknya emang ekstrovert, menghampiri si Adi dan menanyakan kenapa Adi tidak jajan. Ya si Adi pun menjawab, karena kita tidak punya uang. Ya akhirnya si Nimas yang baik hati dan ekstrovert ini memberikan uang jajan miliknya sebesar Rp5.000 kepada si Adi. Dan karena si Nimas ini telah baik kepada Adi, Adi berpikir bahwa si Nimas ini suka dengan si Adi. Dan disinilah teror selama 10 tahun dimulai. Jadi selama 10 tahun lebih si Nimas ini mendapatkan teror dari Adi berupa mention atau DM dari si Adi gitu ya. Bahkan si Nimas ini tuh sudah memblokir semua akun Adi yang totalnya hingga ratusan akun gitu Bay. Gokil. Tuh banyak banget gitu ya akunnya. Ini adalah akun-akun fake gitu yang Adi buat neror si Nimas. Dan bukan cuma di situ aja, si Adi ini rela gonta-ganti nomor HP supaya bisa neror si Nimas gitu Bay. Gokil effortnya buat neror tuh bukan main gitu ya. Dan bahkan setiap ulang tahun si Nimas, si Adi ini selalu merayakan ulang tahunnya gitu. Dan kalau lu lihat ini fotonya tuh aduh, kayak sebuah sekte yang menyembah sesuatu gitu Bay. Adi. Dan bukan hanya melakukan teror, si Adi juga pernah melakukan pelecehan secara online gitu ya kepada Nimas dengan cara mengirim foto diditnya si Adi ke si Nimas gitu. Dan bahkan ada sebuah tweet dari si Adi yang jelas-jelas ini tuh melecehkan si Nimas banget gitu ya. Ya ini lu baca sendiri dah. Gue bacanya juga rada enak gitu ya. Dan banyak beberapa netizen yang mikir bahwa ini adalah settingan gitu Bay. Karena mereka ini berpikir kenapa setelah 10 tahun baru si Nimas ini speak up gitu.
Yang padahal sebenarnya si Nimas ini pernah berbicara secara baik-baik kepada Adi di tahun 2020 sebanyak 3 kali, namun hasilnya tuh nihil. Hingga suatu ketika si Nimas ini emosi dan memukul kepala Adi dengan menggunakan helm kayaknya berwarna hitam gitu. Waduh, ini tuh sayang helmnya gitu ya, jadi lecet. Bahkan si Nimas juga berusaha ketemu sama orang tuanya si Adi untuk membicarakan hal ini gitu. Namun ya dihalangi terus sama si Adi. Ya karena jengah terus-terusan diteror, akhirnya ya Nimas ini membuat tweet tersebut gitu, bay. Dan ketika drama ini rame gitu ya di Twitter, ada sebuah akun yang mengaku sebagai kakaknya Adi yang bernama Abi gitu ya. Dia ini tuh seolah-olah memframing bahwa si Nimas ini adalah cewek nggak bener yang memanfaatkan kepolosan adiknya gitu. Si Abi ini tuh menuduh Nimas melakukan hal tersebut karena sudah tidak ditransfer uang lagi sama si Adi. Dan bahkan juga si Abi ini tuh mengancam Nimas dengan undang-undang ITE gitu ya, karena telah menyebarkan alamat si Adi. Yang padahal alamat tersebut juga tercantum di salah satu akunnya si Adi gitu, bay. Dan fun fact-nya ternyata si Adi ini adalah pengusaha sendal yang sukses. Goks. Ini dia bisa sampai kebeli mobil cuma dari jualan sendal gitu. Ini akun Shopee-nya si Adi gitu ya. Dan ini juga si Adi lagi flexing gitu ya, dimana dia pamer bisa mendapatkan uang 6-7 jutaan selama sebulan dengan cara menjual sendal doang. Gokil. Ya Allah tuh maha adil gitu ya, dibalik kekurangan seseorang ada kelebihannya. Tapi ini mohon maaf, kurangnya banyak banget, ya Allah tolong. Padahal kalau si Adi ini fokus dengan dagangannya, cewek juga bakal datang sendiri gitu, bay. Adi. Ya kan, tetapi setelah ditelusuri oleh netizen, ternyata akun kakaknya Adi ini lebih nggak waras daripada si Adi gitu. Karena ternyata kakaknya ini boti. Udah boti, fetishnya aneh gitu. Kalau lu mampir ke akun Twitternya si Abi, terus lu lihat like-nya, lu bakal ngilu sendiri. Masa ada video cacing dimasukin ke lubang pipis laki-laki? Boti tak berakal. Ya intinya dari kasus ini mas ini, si Adi berakhir diciduk polisi gitu, bay. Kita setel ya. Ketika Adi digiring ke kantor polisi. Dan ini dia masih senyum-senyum aja gitu. Pak Adi. Kayak seneng dapat perhatian gitu, bay. Ya oke lah, bay, segitu aja video gua kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau nambahin info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Ya kayaknya orang-orang seperti Adi ini tuh adalah tipikal manusia yang kurang kasih sayang gitu, bay. Makanya ketika dia dapat perhatian lebih, ya si Adi ini menganggap bahwa si Nimas adalah juru selamatnya. Ya emang harus diperiksa kejiwaannya gitu ya si Adi ini. Ya oke, bay, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?